Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok yang berjudul Metabolit Sekunder Tumbuhan, Program Studi Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, di mana tugas ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI oleh kelas 2I kelompok 7, di mana anggota kelompok 7 terdiri dari Moni Afriani dengan NPM 212114154, Selvia Lestari 212114155, Selviani 212114156, Leni Safriani 212114160, Hasri Khalifah 212114161, Asi Syifa 212114164 dan Tri Damayanti 212114165. Baiklah, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhan memiliki pertahanan yang melindungi tumbuhan tersebut dari pemangsa yang mengancam kehidupan tumbuhan tersebut. Banyak sistem pertahanan yang dimiliki oleh suatu tumbuhan, baik menggunakan sistem mekanis seperti putri malu yang menutup dirinya sehingga pemangsa tidak mau mengkonsumsinya. Selain itu, ada pertahanan yang menggunakan zat kimia sehingga hewan yang mengkonsumsinya akan merasakan rasa yang tidak enak atau mengalami gangguan fisiologi sehingga hewan tersebut tidak ingin mengkonsumsi tumbuhan tersebut. Zat kimia yang menjadi salah satu pertahanan yang dimiliki tumbuhan adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme yang ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Setiap organisme biasanya menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-beda. Bahkan mungkin satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan pada satu spesies dalam suatu kingdom. Senyawa ini juga tidak selalu dihasilkan, tetapi hanya pada saat dibutuhkan atau pada saat fase-fase tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Misalkan untuk mengatasi hama, penyakit, menarik polinator dan sebagai molekul sinyal. Singkatnya, metabolit sekunder digunakan organisme untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Manfaat metabolit sekunder adalah sebagian besar tanaman penghasil senyawa metabolit sekunder memanfaatkan senyawa tersebut untuk mempertahankan diri dan berkompetisi dengan makhluk hidup lain di sekitarnya. Tanaman dapat menghasilkan metabolit sekunder seperti quinon, flavonoid, tanin, dan lain-lain sebagainya, yang membuat tanaman lain tidak tumbuh di sekitarnya. Manfaat lain dari metabolit sekunder adalah sebagai pestisida dan insektisida, contohnya adalah rotenon dan retrotenoid. Beberapa metabolit sekunder lainnya yang telah digunakan dalam memproduksi sabun, parfum, minyak herbal, pewarna, permen karet, dan plastik alami adalah resin atau antosianin, tanin, saponin, dan minyak volatil. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah. Poin pertama, pengertian metabolit sekunder. Poin kedua, untuk kelompok metabolit sekunder. Poin ketiga, fungsi masing-masing metabolit sekunder dengan tujuan yaitu untuk mengetahui apa pengertian metabolit sekunder itu sendiri. Selanjutnya untuk mengetahui apa saja kelompok dari metabolit sekunder itu sendiri, dan untuk mengetahui manfaat masing-masing metabolit sekunder. Selanjutnya kita lanjut definisi metabolit sekunder itu sendiri sesuai dengan rumusan masalah tadi, yaitu untuk mengetahui definisi metabolit sekundernya. Nah, metabolit sekunder merupakan sumber bahan kimia yang tidak akan pernah habis sebagai sumber inovasi dalam penemuan dan pengembangan obat-obat baru atau penuntut atau penunjang berbagai kepentingan industri. Hal ini terkait dengan keberadaannya di alam yang tidak terbatas jumlahnya dan merupakan senyawa memang metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara
spesies yang satu dan yang lainnya. Jadi metabolit sekunder ini adalah berbagai macam reaksi yang produknya tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan, baik itu yang normal. Dalam hal ini metabolit sekunder berbeda dengan bahan metabolit intermediate yang memang merupakan produk dari metabolisme normal. Jadi senyawa-senyawa metabolit sekunder yang telah berhasil diisolasi oleh manusia selanjutnya itu digunakan sebagai bahan obat seperti morfin yang kegunaannya sebagai obat nyeri, quinine itu sebagai obat malaria, kemudian ada reserpin sebagai obat penyakit tekanan darah tinggi, dan vincristin serta vinblastine sebagai obat kanker. Kemudian pada metabolisme primer berlangsung dalam suatu daur atau siklus. Jadi misal siklus asam sitrat. Nah, senyawa organik dari metabolisme primer merupakan pusat dan senyawa-senyawa metabolisme sekunder, yaitu merupakan cabang-cabangnya. Jadi metabolisme sekunder dapat dibedakan secara akurat dari metabolisme primer berdasarkan kriteria seperti penyebarannya lebih terbatas, terdapat terutama pada tumbuhan dan mikroorganisme, serta memiliki karakteristik untuk tiap genera, spesies, atau strain tertentu. Lalu metabolisme sekunder dia tidaklah bersifat esensial untuk kehidupan, meski penting bagi organisme yang menghasilkannya. Jadi hal yang menarik untuk diperhatikan ialah bahwa metabolit sekunder di biosintesis terutama dari banyak metabolit primer. Kemudian dari asam amino, asetil koenzim A, asam mevalonat, dan zat antara intermediate dari jalur sikimat atau sikimid asid. Kemudian dia ini merupakan titik awal elaborasi metabolit sekunder yang mengarah ke klasifikasi serta bahasanya sebagai kelompok-kelompok yang bersifat dekrit. Selanjutnya, kelompok metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama terpenoid. Sebagian besar senyawa terpenoid mengandung karbon, hidrogen, serta disintesis melalui jalur metabolisme asam mevalonat. Contohnya monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena, dan polimer terpena. Yang kedua yaitu fenolik. Senyawa ini terbuat dari gula sederhana dan memiliki cincin benzena, hidrogen, dan oksigen dalam struktur kimianya. Contohnya asam fenolat, kumarina, lignin, flavonoid, dan tanin. Yang ketiga, senyawa yang mengandung nitrogen. Contohnya alkaloid dan glukosinolat. Selanjutnya macam-macam golongan metabolit sekunder, yaitu yang pertama ada golongan fenolat atau fenol. Senyawa golongan fenolat atau fenol adalah golongan senyawa dengan struktur aromatik dengan mengandung gugus OH pada rantai aromatik. Jadi, pada fenol gugus OH langsung terikat pada inti benzen. Ada 3 golongan fenol berdasarkan atom H yang digantikan oleh gugus OH, yaitu yang pertama fenol monovalen adalah suatu senyawa fenol yang jika satu atom H pada inti aromatik diganti oleh satu gugus OH. Yang kedua, fenol divalen, suatu senyawa fenol yang jika 2 atom H pada inti aromatik diganti oleh 2 gugus OH dan merupakan fenol bermartabat 2. Yang ketiga, fenol trivalen, suatu senyawa fenol yang jika 3 atom H pada inti aromatik diganti oleh 3 gugus OH. Selanjutnya, golongan flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang banyak terdapat di alam. Flavonoid merupakan golongan senyawa bahan alam dari senyawa fenolik yang banyak merupakan sebagai pigmen tumbuhan. Flavonoid terdapat pada grup-grup dari unsur-unsur polifenol yang terdapat pada kebanyakan tumbuhan, biji, kulit buah atau kulit kayu, dan bunga. Sejumlah besar tumbuhan obat mengandung flavonoid. Flavonoid digolongkan berdasarkan struktur kimianya menjadi flavonol, flavon, flavanon, isoflavon, antosianidin, dan kalkon. Senyawa flavonoida adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru
dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, golongan saponin. Saponin adalah suatu glikosida yang mungkin ada pada banyak tanaman. Saponin ada pada seluruh tanaman dengan konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu dan dipengaruhi oleh varietas tanaman dan tahap pertumbuhan. Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan tidak diketahui, mungkin sebagai bentuk penyimpanan karbohidrat atau merupakan waste produk dari metabolisme tumbuh-tumbuhan. Kemungkinan lain adalah sebagai pelindung terhadap serangan serangga. Selanjutnya, golongan minyak atsiri. Minyak atsiri atau dikenal juga sebagai minyak eterik atau etheric oil, minyak esensial atau essential oil, minyak terbang atau volatile oil, serta minyak aromatik atau aromatic oil adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok untuk pengobatan alami. Di dalam perdagangan, hasil sulingan atau destilasi minyak atsiri juga dikenal sebagai bibit minyak wangi. Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat mempengaruhi saraf manusia, terutama di hidung, sehingga seringkali memberikan efek psikologis tertentu. Kandungan senyawa kimia terdapat dalam bahan alam, daun, batang, akar, dan biji. Minyak atsiri dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama, minyak atsiri yang komponen-komponennya mudah dipisahkan, yang kemudian menjadi bahan awal sintesis, minyak sereh, minyak daun cengkeh, minyak permen, dan minyak terpentin. Dan kelompok kedua, minyak atsiri yang komponen-komponennya tidak mudah dipisah, seperti minyak akar wangi, minyak nilam, minyak cendana, minyak kenanga, di mana minyak atsiri ini dapat langsung digunakan. Golongan alkaloid. Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloida berasal dari tumbuh-tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai macam tumbuhan. Semua alkaloida mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa, dan dalam sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Alkaloida dapat ditemukan dalam berbagai bagian tumbuhan seperti biji, daun, ranting, dan kulit batang. Alkaloida umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit dan berasal dari jaringan tumbuhan. Alkaloida tidak mempunyai tanaman sistematik, oleh karena itu satuan alkaloida dinyatakan dengan nama trivial, misalnya quinin, morfin, dan strychnine. Hampir semua nama trivial ini berakhiran in yang mencirikan alkaloida. Selanjutnya, golongan steroid. Steroid terdiri atas beberapa kelompok senyawa dan pengelompokan ini didasarkan pada efek fisiologis yang diberikan oleh masing-masing senyawa. Kelompok-kelompok itu adalah sterol, asam-asam empedu, hormon seks, hormon adrenokortikoid, aglikon kardia, dan sapogenin. Ditinjau dari segi molekul, perbedaan antara berbagai kelompok steroid ini ditentukan oleh jenis substituen yang terikat pada kerangka dasar karbon, sedangkan perbedaan antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain pada suatu kelompok tertentu ditentukan oleh panjang rantai karbon, gugus fungsi yang terdapat pada substituen, jumlah serta posisi gugus fungsi oksigen dan ikatan rangkap, dan konfigurasi dari pusat-pusat asitimetris pada kerangka dasar karbon tersebut. Steroid terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpenoid lanosterol, sedangkan yang terdapat dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid sikloartenol. Setelah triterpenoid ini mengalami serentetan perubahan tertentu, tahap-tahap awal dari biosintesa steroid adalah sama bagi semua steroid alam, yaitu pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan squalen atau suatu triterpenoid menjadi lanosterol dan siklortenol. Tanin merupakan suatu substansi yang banyak dan tersebar sehingga sering ditemukan dalam tanaman.
Tanin diketahui mempunyai beberapa khasiat, yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan juga antioksidan. Istilah tanin sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu tanning. Pada mulanya, senyawa tanin lebih dikenal sebagai tanning substance dalam proses menyamakan kulit hewan untuk dibuat sebagai kerajinan tangan. Pada umumnya, tanin merupakan senyawa polifenol yang memiliki berat molekul atau BM yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 1000 dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Berdasarkan strukturnya, tanin diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu tanin terhidrolisis dan juga tanin terkondensasi. Yang pertama ada tanin terhidrolisis. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat yang dapat membentuk jembatan oksigen, sehingga dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat ataupun asam klorida. Yang kedua ada tanin terkondensasi. Tanin ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, melainkan terkondensasi di mana menghasilkan asam klorida. Tanin terkondensasi kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid. Tanin jenis ini dikenal dengan nama proantosianidin yang merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan dengan melalui C8 dengan C4. Contohnya adalah sorghum prosianidin yang tersusun dari katekin dan epikatekin. Selanjutnya ada manfaat metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak memiliki peran secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan. Metabolit sekunder pada tumbuhan berfungsi spesifik namun tidak bersifat esensial. Metabolit sekunder dapat disintesis oleh organ-organ tertentu pada tumbuhan seperti akar, daun, bunga, buah, dan juga biji. Bagi tumbuhan penghasilnya, metabolit sekunder berfungsi sebagai pertahanan terhadap organisme lain, sebagai atraktan untuk polinator dan hewan penyebar biji, sebagai pelindungan terhadap sinar UV, dan juga sebagai penyimpanan. Adapun manfaat dari masing-masing metabolit sekunder yaitu yang pertama ada manfaat dari fenol. Fenol ini berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti penuaan dini atau anti-aging, dan juga untuk menghambat aktivitas proliferasi sel. Selanjutnya ada manfaat dari flavonoid. Flavonoid berfungsi untuk membantu tubuh menyerap vitamin C dengan baik, membantu mencegah atau mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan juga kondisi peradangan tertentu, serta dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Kemudian ada manfaat saponin. Saponin di sini berfungsi sebagai antibakteri, antifungi, dan juga untuk menurunkan kolesterol dalam darah, serta menghambat pertumbuhan sel tumor. Kemudian ada manfaat minyak atsiri. Minyak atsiri berfungsi untuk meningkatkan energi dan mood, untuk membuat tidur lebih nyenyak dan meredakan nyeri, untuk meredakan mual, dan juga untuk meredakan hidung tersumbat dan juga sakit kepala. Kemudian ada manfaat dari alkaloid. Alkaloid berfungsi untuk memacu sistem saraf, menaikkan atau menurunkan tekanan darah, dan juga melawan infeksi dari mikroba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hasri Khalifah. Selanjutnya yaitu manfaat steroid. Sebagai senyawa metabolit sekunder, steroid memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaannya yaitu yang pertama, mengobati penyakit paru obstruktif kronik, yang kedua, mengobati demam alergi serbuk bunga, yang ketiga, mengatasi gatal-gatal dan eksim, yang keempat, mengobati sendi atau otot nyeri seperti artritis dan bahu terasa beku. Selanjutnya yaitu manfaat tanin. Sebagai senyawa metabolit sekunder, tanin memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Di antaranya yaitu sebagai anti hama untuk mencegah serangga dan fungi pada tanaman. Yang kedua, sebagai astringensia pada gastrointestinal dan kulit. Yang ketiga, sebagai antidotum. Yang keempat, sebagai reagen pendeteksi gelatin, alkaloid, dan protein. Selanjutnya yaitu aplikasi botani farmasi. Pada umumnya, metabolit sekunder dari kultur in vitro dapat diaplikasikan pada berbagai agroindustri seperti industri parfum, industri makanan minuman, industri pertanian, dan industri farmasi. Tanaman dimanfaatkan untuk aplikasi dari adanya metabolit sekunder, baik sebagai bahan pangan, bahan bangunan, bahan bakar, dan obat. Begitu pula metabolit sekunder banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, terutama bidang pangan, kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Pada bidang farmasi contohnya seperti flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang bersifat toksik. Pada kondisi tubuh dengan reaksi oksidatif yang tinggi, diperlukan antioksidan eksogen supaya sel tidak mengalami kerusakan. Antioksidan eksogen dapat diperoleh secara alami dari berbagai jenis tanaman seperti buah cabai, tomat,
berperan sebagai antioksidan dan anti kanker kulit buah rambutan dan kedelai. Isoflavon merupakan komponen fitoestrogen aktif pada biji kedelai yang terikat pada molekul gula atau glikosida. Isoflavon utama dalam kedelai adalah genistein 43%, daidzein 21%, dan glisitein 2%. Isoflavon dapat menghambat pertumbuhan sel kanker melalui 3 jalur, yaitu yang pertama, menghambat pembentukan enzim tirosin kinase di sitoplasma, terutama pada sel kanker yang aktif membelah. Yang kedua, isoflavon menghambat enzim DNA topoisomerase dalam proses replikasi DNA. Dan yang ketiga, menginduksi apoptosis dan berefek antiangiogenik melalui penghambatan pembentukan enzim kolagenase oleh sel kanker. Isoflavon juga menstimulasi pembentukan senyawa inhibitor COX-2 untuk mencegah produksi growth factor yang dibentuk sel kanker selama proses angiogenesis. Pada industri makanan, contohnya seperti kedelai, diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder, diantaranya tanin, steroid atau triterpenoid, saponin, dan flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dan anti kanker. Pada industri parfum, contohnya pada ekstraksi buah atau bunga-bunga yang memiliki wangi yang enak. Selain itu juga metabolit sekunder dapat juga diaplikasikan untuk pembuatan minyak pembuatan rokok pada alkaloid. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik atau berbeda-beda antara spesies yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, senyawa metabolit sekunder diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu terpenoid, fenolik, dan senyawa nitrogen. Yang ketiga, fungsi metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama, penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Selanjutnya itu saran, perlu adanya yang lebih lanjut untuk mengetahui metabolit sekunder pada tumbuhan agar dapat memaksimalkan pengetahuan generasi dalam mengetahui metabolit sekunder di sekeliling lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi, yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI, Fakultas dan Prodi Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, dan rekan-rekan anggota kelompok atas kerjasamanya, serta viewer dari YouTube kami. Dan jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.